Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah, satu-satunya yang telah menciptakan, memiliki dan menguasai semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Dia maha kuat, maha adil, maha bijaksana, maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya, dan dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Zat yang penuh dengan kausalitasnya, kemahasempurnaannya, dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini sebagai makhluk dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah kita mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat kepadanya, dan juga sebagai balasan jasa sebagaimana beliau telah mengorbankan dari masa hidupnya 23 tahun, 13 tahun di fase Mekah, dihina, dicela, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan 10 tahun fase Madinah, penyempurnaan agama yang diturunkan oleh Allah dari langit untuk menyempurnakan semua risalah nabi-nabi yang diutus sebelum beliau, dari Adam sampai Isa alaihi wassalatu wassalam, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam atau alaihi wassalatu wassalam. Melanjutkan bahasan kita kitab Minhajul Muslim, dan kita akan menutup bab masalah akhlak ini dengan yang tersisa dari akhlak yang buruk. Ada dua yang tersisa, menipu dan riya. Maaf, masih ada tiga ya. Menipu, riya, dan ujub ya. Oh, ada lemah. 4 ya, ada 4 lagi, maaf. 4 sifat buruk yang belum dibahas ya. Kita akan masuk ke salah satu dari 4 sifat yang tersisa ini setelah sebelumnya kita sempat membahas masalah iri dan dengki, yaitu menipu, teman-teman sekalian. Seorang muslim mustahil dalam hidupnya menipu. Hapus di benak kita itu, dan tidak boleh ada di kamus di benak kita menipu orang. Haram dalam Islam, dosanya sangat besar, baik itu orang muslim atau orang non muslim, tidak boleh sama sekali. Namun kalau menipu seorang muslim lebih besar dosanya, tapi secara umum tidak boleh. Semua larangan yang terarahkan untuk muslim maka terarahkan juga kepada non muslim. Kita disuruh bakti dengan orang tua kita yang muslim, juga bakti kepada orang tua kita yang non muslim. Kita disuruh silaturahim dengan kerabat kita yang muslim, kita juga disuruh silaturahim dengan kerabat kita yang non muslim. Kita disuruh tidak boleh mengganggu tetangga, mengganggu sesama manusia, mengganggu hewan-hewan. Berlaku ini juga pada muslim atau non muslim. Saya sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian, bukan berarti tetangga kita non muslim lalu kita boleh ganggu, sama sekali tidak boleh. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, man adha dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti dhimmi, orang non muslim yang di bawah naungan perdamaian umat Islam, enggak ada masalah sama umat Islam, dia tidak buat masalah, maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Nabi SAW akan jadi musuhnya pada hari kiamat. Jadi kita harus menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Itu perintah dalam agama. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, khairun nasi anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik adalah orang muslim yang paling bermanfaat bagi orang lainnya. Kalau ada seorang muslim yang melanggar ini, maka dia melanggar secara individu. Dan ada sebagian orang tidak adil dalam masalah ini. Kalau ada seseorang yang melakukan salah, maka dia memukul rata semuanya, termasuk agamanya, termasuk keluarganya, termasuk ya sukunya. Ini semua tidak benar. Tidak mungkin teman-teman kalau ada satu pegawai perusahaan mencuri, lalu perusahaan itu yang kita katakan pencuri semuanya. Seseorang itu yang salah. Seorang ABRI buat salah, maka ABRI itu yang buat salah, individunya, bukan semuanya yang salah, lembaganya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Maka setiap kesalahan kita harus bijak melihat siapa yang salah dan dia yang telah melanggar. Bukan kelompoknya, bukan ya misalnya keseluruhan. Kalau kita mau nasihatin sebuah tempat atau lembaga atau kelompok yang memang dasarnya salah, maka kita juga mengatasnamakan umum. Tapi umumnya adalah yang atau khususnya kalau terjadi pada individu kita harus adil mengatakan ini terjadi pada orang tersebut.
Misal seorang suami mencuri, istrinya nggak ikut mencuri, maka yang salah siapa? Suaminya. Tidak boleh kita katakan ini suami istri pencuri. Enggak, mungkin istrinya sudah nasihatin. Begitu pula sebaliknya. Belum tentu juga orang tua pencuri, anaknya mencuri, belum tentu. Mungkin anaknya baik, atau anaknya mencuri, belum tentu orang tuanya jahat. Sebagaimana kita tahu Nabi Nuh alaihissalam, istrinya meninggal dalam keadaan kafir, anaknya meninggal dalam keadaan kafir. Nabi sudah menasihatin, tapi begitulah. Ya. Kembali ke bahasan kita teman-teman sekalian, menipu bisa masuk dalam beberapa contoh supaya benar difahami. Contoh yang pertama adalah menipu dengan memberikan atau dengan nyata-nyata mengucapkan kalimat bukan seperti apa yang telah diucapkan. Itu yang paling nyata. Misalnya, pinjamkan saya utang, saya akan bayar pada tanggal sekian. Padahal dia tahu dirinya dia tidak akan bayar. Jelas, ya. Belilah mobil ini atau rumah ini, saya jamin mobil ini nggak pernah tabrakan, atau mobil ini bagus, atau lingkungan di sekitar rumah ini aman. Padahal sebenarnya bohong semua. Ini menipu namanya, ya. Dia menipu. Bedanya tipu sama bohong. Kalau bohong cuma sekedar perkataan, belum tentu ada bendahnya. Tapi kalau menipu, bohong diikuti dengan benda yang ada. Maka itu namanya menipu. Dia menggabungkan antara dua dosa besar, bohong dan tipunya. Karena kalau orang bohong, misalnya dia mengatakan saya nggak makan, belum tentu ada makanannya, tapi dia sudah bohong. Tapi kalau menipu beda, harus ada bendahnya, ya. Maka dia mengatakan misalnya belilah mobil ini tadi, saya jamin tidak pernah tabrakan, padahal sudah tabrakan, ya. Maka itu berarti jelas lebih dalam dan lebih besar dosanya. Ini contoh menipu yang pertama. Contoh menipu yang lain, kata para ulama, adalah dengan menggunakan bahasa isyarat tubuh. Bahasa isyarat tubuh. Misal menipu dengan pandangan mata. Menipu dengan pandangan mata. Misal dia sedang melihat atau memata-matai seseorang, tapi dia berusaha untuk melihat ke dinding atau ke tempat yang lain. Dia menipu. Masuk dalam kategori menipu ini. Makanya Allah menyebutkan itu khianat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang dikhianati oleh mata. Dia lihat ke sana padahal tujuannya ke sana. Dan apa yang disembunyikan oleh hati. Enggak ada semua bagi seorang muslim itu. Memberikan isyarat, gitu kan, menipu. Dia misalnya bahasa tubuh ini, ada orang sedang janjian dengan orang lain, lalu kemudian dia sengaja berdiri di tempatnya seakan-akan dia orang itu. Menipu. Ya. Ini tentu masuk dalam kategori menipu teman-teman. Dengan beragam macam contoh mungkin yang kalau terlintas di benak antum sama. Ya. Akan seperti itulah dia. Yang ketiga, menipu memang dengan memalsukan sesuatu. Ini contoh yang ketiga, dengan memalsukan sesuatu yang akhirnya terlihat seperti hakikatnya. Contoh orang pakai topeng misalnya. Ya. Contoh orang memalsukan sertifikat tanah, persis seperti sama semua, atau memalsukan KTP, SIM, akte lahir, ijazah, masuk dalam kategori menipu semuanya. Ya. Jadi ini termasuk teman-teman sekalian hal-hal yang tidak dibolehkan, ya, dalam Islam. Ini tentu contoh-contohnya supaya mudah difahami. Termasuk dalam masalah menipu juga ini adalah mengiming-imingkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kasus misalnya undian, ya. Siapa yang belanja di mall ini akan dapat mobil ini, dipajang mobil itu. Padahal sebenarnya kalau dia jujur nggak ada masalah, tapi kalau dia tidak jujur nggak boleh. Misal dia pajang mobil betul, tapi siapapun yang isi formulir nanti tidak ada yang dapat. Dia cuma iming-iming, gitu kan? Atau mungkin contoh yang lain, kalau kita punya anak-anak, pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada seorang ibu, anaknya masih kecil, dia mau pergi, anak itu mau keluar rumah, supaya tidak keluar, ibunya bilang sambil genggam tangannya, nak kesini nak, ibu mau kasih kamu ini. Waktu itu kebetulan Nabi SAW jadi tamu di rumah ibu itu. Kata Nabi SAW, ketahuilah, kalau di tanganmu tidak ada sesuatu yang telah kau janjikan, misal tadi makanan, ya, tidak ada, maka kau akan dicatat sebagai pendusta, penipuan dengan iming-iming. Ini semua tidak boleh.
Seperti contoh yang lain adalah hadis Nabi SAW yang sudah sering kita sebutkan teman-teman sekalian, dan saya ulangi lagi karena hadis ini agung sekali. Kata Nabi SAW, siapapun laki-laki yang mengiming-imingkan perempuan dengan janji-janji, kalau kau nikah sama saya akan belikan rumah, saya akan belikan mobil, saya akan begini dan begitu, ya. Padahal dia tahu dia bohong dan Allah tahu dia bohong, dia menipu di sini, ya. Maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pezina. Atau riwayatnya juga ada begini, sampai akhirnya terhalalkan kemaluan wanita itu. Hanya perempuan itu mau nikah, tapi sudah jadi istri, itu hari kamu janjian saya begitu, itu kan dulu, janji palsu, bohong. Maka dia akan bertemu dengan Allah walaupun dia statusnya di manusia sah sebagai suami, dia sebagai pezina. Bertemu dengan Allah sebagai pezina. Dan siapapun yang mengiming-imingkan kepada pemilik harta, saya akan pinjam, saya akan lakukan jadikan modal, saya akan kemudian dia bersumpah atas nama Allah sampai akhirnya terhalalkan harta orang itu secara batil, nggak benar, maka dia tahu dia bohong dan Allah tahu dia bohong, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi sebagai seorang pencuri. Jadi ini memang masuk dalam kategori tadi, mengiming-imingkan itu. Sedikit saya tambahkan teman-teman sekalian, baik Ustaz, kalau seandainya saya masuk ke supermarket, saya masuk ke mall, memang kebetulan saya belanja ada kebutuhan di sana, kemudian ada undian. Kalau belanja dapat mobil, dapat motor, dapat apa, terus saya ikut formulirnya, lalu saya isi, bolehkah dalam Islam? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat. Memang tujuan antum belanja, bukan itu tujuannya. Kebetulan memang kita punya hajat belanja di sana, kemudian kita ikut formulir sebagai biaya promosinya mereka, nggak ada masalah. Tapi kalau kita belanja sampai akhirnya numpuk barang hanya kena kejar target, itu tuh judi, nggak boleh. Jadi haram. Jadi belanja situ aja, itu kan dijanjikan mobil. Karena judi itu kan mengundi nasib, bisa dapat bisa enggak. Jadi dia bisa jadi halal di satu sisi kalau kita kebetulan memang punya hajat, kita beli sembako misalnya, kebutuhan kita segala macam. Kebetulan di supermarket itu ada promosi. Kalau belanja sekian dapat ini, atau isi formulir ini kemungkinan diundi akan dapat ini, itu tidak ada masalah. Karena memang kebetulan, artinya ada nggak ada kita tetap belanja. Tapi kalau kita secara khusus datang belanja di situ hanya karena kejar target sehingga kalau nggak dapat kecewa, maka ini judi. Hukumnya judi, ya. Saya akan bacakan, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim senantiasa tunduk kepada Allah dengan tulus, berbuat baik kepada setiap orang Islam dan hidup di atas kebaikan. Artinya tidak ada di kamus dia keburukan. Sebagai seorang muslim teman-teman, jangan ada kamus menipu, memukul, menzalimi, berdusta. Habis semua itu di kamus kita, buang. Semua positif. Jujur, amanah, tanggung jawab, bantu orang, itu yang ada. Dalam Islam tidak ada, karena itu dosa semua tadi yang dilarang. Ini semua ibadah, maka kita cuma disuruh ibadah, dilarang buat dosa, kan gitu. Dosa hanya untuk dipelajari sehingga kita tahu mana itu dosa dan dijauhi, bukan untuk dicoba. Ibadah untuk diketahui dan dipraktikin. Kalau dosa tidak, diketahui untuk dijauhi. Jadi tidak usah coba. Saya mau coba dulu jadi pembohong bagaimana? Enggak perlu. Saya mau coba dulu khamr tuh rasanya bagaimana? Enggak usah coba. Coba susu, madu yang halal, jelas-jelas enak. Cukup tahu khamr haram. Oh babi, saya mau coba rasa dagingnya. Enggak perlu. Makan sapi, makan ayam, makan yang halal. Bukan untuk dicoba. Ya. Maka ia tidak boleh menipu seorang pun, kata beliau, melanggar janji maupun mengkhianati. Karena menipu, berkhianat, melanggar janji adalah sifat tercela dan keji bagi seseorang. Sedangkan kekejian bukanlah akhlak seorang muslim. Bukan pula menjadi sifatnya di dalam kondisi apapun, karena kesucian jiwanya yang dihasilkan dari iman dan amal saleh sangat bertentangan dengan akhlak tercela itu yang betul-betul jahat dan tidak ada kebaikannya. Sedangkan seorang muslim senantiasa dekat dengan kebaikan dan jauh dari keburukan. Dan sunnatullah, sudah sistem yang Allah ciptakan sebagai pencipta, dan ini turun temurun ya bagi orang-orang beriman dari zaman nabi-nabi dulu. Semua kebaikan diperintahkan dan dijanjikan balasan yang baik, dan semua dosa dilarang dan diancam, dan semua sudah tahu dosa. Orang umumnya subhanallah secara fitrah sebenarnya orang bisa tahu itu dosa, kayak berbohong, mukul orang, zalim, apalah, jahat sama orang tua. Orang walaupun tidak belajar agama tahu kalau itu salah, dan Islam agama datang memberikan itu, menegaskan kalau itu tidak boleh, dan diberikan ancaman-ancaman.
Semua perbuatan baik, senyum dengan orang, ramah, dermawan, jenguk orang sakit, apalah bakti sama orang tua. Orang semua fitrahnya tahu. Secara alami dia tahu ini baik. Dan Islam datang menegaskan kalau itu kebaikan dan ada pahalanya. Seperti itulah. Dan sekali lagi teman-teman perlu digarisbawahi, kalau ada seorang muslim yang berbuat kesalahan, seorang Nasrani berbuat kesalahan, seorang Yahudi berbuat kesalahan, maka kita nilai individu itu. Jangan nilai semuanya. Ya. Karena belum tentu semua orang buruk. Dan saya sudah pernah bilang, kalau kita mau fair dan adil, kita akan menilai perbuatan yang sedang salah. Dan kita benci perbuatan yang salah itu, bukan fisiknya. Kalau masih ingat pernah saya kasih contoh ya, belajar untuk itu teman-teman. Kalau kita makan jeruk, kita temukan jeruk itu asam, dan kita benci jeruknya, kita tidak akan makan jeruk sampai mati. Karena kita sedang membenci fisiknya. Padahal sebenarnya yang masalah asamnya, sifatnya. Nah seperti itu. Kalau ada orang kasar, suka berbohong segala macam, sifatnya itu yang kita benci. Karena kalau dia sudah taubat, dia tinggalkan, selesai. Nggak ada hubungannya sama fisik. Fisik ini kayak cuma baju saja atau kendaraan saja. Yang salah yang menyetirnya, yang membawa mobil itu misalnya atau kendaraan itu. Nah, kita harus tahu teman-teman sekalian. Jadi selalu saya luruskan tentang berhubungan dengan masalah pelanggaran-pelanggaran kayak yang dilakukan oleh ISIS, merusak nama Islam sana sini, tidak membawa citra Islam itu. Karena kaum muslimin tidak ada yang menyetujui itu. Gak pernah Islam disuruh dalam Islam bunuh-bunuh orang. Dari mana dalilnya? Mana buktinya? Kalau ada jihad, iya, jihad itu perang suci. Semua agama punya perang suci. Kalau kita lagi diserang, masa kita diam? Kan nggak mungkin, kan itu. Ada suci membela. Tapi kalau tidak ada masalah, untuk apa buat masalah? Islam tidak pernah menyuruh kita untuk buat masalah. Semua subhanallah orang Islam yang memiliki negara, kemudian orang non muslim di bawah naungannya pasti tidak dizalimi. Termasuk Indonesia sendiri, kita negara kita. Kita mayoritas orang Islam tapi tidak pernah zalimi orang non muslim. Boleh berusaha, boleh jadi warga negara, tidak ada. Jadi yang dilakukan oleh ISIS itu lain, itu perbuatan dia individu. Mereka tidak ada hubungannya sama Islam sama sekali. Enggak boleh dibawa-bawa gitu ya. Enggak boleh dipukul rata karena memang agama kita tidak suruh itu. Dan para ulama di Timur Tengah sudah banyak yang menghardik mereka dan menyalahkan perilaku-perilaku mereka. Enggak boleh dicontohin. Bunuh orang sembarangan, dari mana bunuh orang sembarangan? Sedangkan dalam jihad yang benar saja, kalau musuh sudah menyerang enggak boleh dibunuh. Enggak boleh. Kata Nabi SAW, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang menyerah, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak fasilitas umum. Nggak boleh. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Tertusuk pun musuhnya selesai, nggak ada mutilasi, nggak ada pembakaran, nggak ada semuanya. ISIS melanggar semua itu. Ya. Dia membakar orang, dia segala macam. Mana boleh nih? Haram dalam Islam. Semoga Allah kasih hidayah ya. Sekali lagi kita sedang membenci atau membahas masalah perilaku-perilaku, bukan individunya. Kalau individunya sudah tobat, tidak ada urusannya sama sekali. Dan begitu memang Islam mengajarkan kepada kita. Jadi perilaku. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim yang tadinya benci Islam, Amr bin As, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, ini dulunya benci Islam, perangi Islam loh ini. Khalid bin Walid itu masuk Islam setelah Umrah Qadha, sebelum bebasan kota Mekah, gitu kan. Tapi Nabi SAW terima karena sudah selesai, dia tinggalkan karakter kekufurannya, ya, maka selesai urusannya. Ya. Dikatakan akhlak menipu yang tercela ini banyak bentuknya, seperti kami uraikan berikut ini, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah. Yang pertama, menghiasi perbuatan yang buruk, jahat atau rusak agar saudaranya terjerumus ke dalam kerusakan itu. Ya. Dia berusaha mengemas perbuatan supaya saudaranya tertipu, sama manusia, sama muslim. Yang kedua, memperlihatkan bagian luar sesuatu yang bagus dan baik dengan menyembunyikan bagian dalamnya yang buruk dan rusak. Jadi jujur. Kalau teman-teman mau jual produk supaya cepat laku, jujur. Itu kata kuncinya. Kata Nabi SAW, kalau dua orang transaksi, yang menjual dan yang membeli, dua-duanya jujur, maka Allah berkahi transaksi mereka. Kalau dua-duanya bohong atau salah satunya bohong, maka Allah angkat berkah transaksi mereka. Makna Allah angkat berkahnya, kata para ulama, tidak jadi transaksi. Antum punya mobil, sudah tabrakan 5 kali misalnya, sudah dipoles, masuk ke bengkel, bagus. Kemudian ada orang tanya mau beli, ini pernah tabrakan enggak? Oh enggak pernah ini. Bohong 5 kali. Tidak bakal jadi dibeli mobilnya, percaya. Cuma diambil nomor telepon, orang itu pergi. Kalau yang pernah alami itu rahasianya. Karena antum bohong.
Coba jujur, ini sudah pernah tabrakan dan saya sudah masukkan di bengkel, periksa di sini, ya, di bagian depan, dicek sama dia. Kalau jujur Allah akan berkahi, jadi transaksi. Karena bagi dia sekarang, yang penting sekarang kan, bukan yang lalu-lalu gitu. Seperti itulah. Ini juga terjadi teman-teman, pernah di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat jual gandum, ditaruh gundukan seperti gunung dari depan tokonya. Jadi orang dari luar lihat, kayak biasa kalau kita jual beras, jual apa ya, dari luar itu kelihatan tumpukannya bagus sekali gitu. Gandum warnanya kuning, bagus gitu ya. Maka Nabi SAW masuk ke tokonya, di bagian dalam tempat dia sendokin orang untuk dimasukin ke wadah, kalau kita sekarang kresek atau ada, itu ternyata beda kualitas dengan yang dia pajang di depan. Nabi SAW lihat warnanya beda, lebih pucat. Kalau yang di depan kuningnya bagus, ini sudah mulai keputih-putihan. Kemudian waktu Nabi SAW masukkan tangan, ternyata basah lagi. Jadi kalau ditimbang nanti kurang timbangannya karena ada airnya, dibasahin. Kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Kalau kamu muslim jangan menipu. Selesai. Yang menipu bukan dari golongan kami. Yang ketiga, menampakkan apa yang menyelisihi maksud hatinya, merahasiakannya untuk menipu, memperdaya dan mengelabui orang lain. Seperti kasus tadi hadis yang sudah saya sebutkan. Masalah orang mengiming-imingkan dengan bohong kepada seorang yang akan menikah dengan dia. Ya. Terjadi juga pada perempuan itu ya, kalau perempuan mengatakan kalau kau nikahi saya akan pakai jilbab, saya akan sholat, tapi ternyata bohong semua. Setelah nikah nggak mau lagi melakukan itu. Yang keempat, sengaja merusak harta orang lain atau istrinya, anaknya, pembantunya, kawannya dengan memfitnah atau mengadu domba. Jadi nggak boleh dalam Islam kalau ada saudara kita muslim atau manusia secara umum, Allah berikan dia kelebihan. Misal kita berkunjung ke rumah kerabat kita, Allah karunia dia pembantu yang masya Allah rajin sekali. Kita lihat gesit, rumahnya bersih, sedikit saja majikannya bicara apa dia langsung penuhi. Nggak boleh teman-teman kita lihat pas teman kita atau kerabat kita masuk kamar langsung ke dapur, kamu dikasih gaji berapa? Ya. 2 juta, saya kasih 2,5 juta, berhenti ya. Haram, dah. Sama ini kalau antum masuk ke perusahaan, masuk ke mana, masuk ke toko, masuk ke supermarket, masuk ke restoran, masuk ke mana. Lihat ada pegawai bagus berprestasi, didekatin, gaji berapa? Keluar aja kerja sama saya. Ini masuk dalam kategori menipu. Dan pasti pegawai itu kalau pindah akan menipu antum. Al jaza min jinsil amal. Walaupun dia jujur di tempat kerja awalnya, dia bisa menipu ampun di sana. Allah akan datangkan itu. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Hari ini kita menipu, besok kita ditipu. Hari ini kita bohong, besok kita dibohongi. Ya. Hari ini kita jujur, kita besok dijujuri. Hari ini kita jenguk orang sakit, kita besok juga kalau sakit dijenguk. Hari ini kita takziah, besok kita kalau meninggal juga takziah rumahnya dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan, tidak bisa luput dari situ. Yang kelima, berjanji menjaga seseorang atau harta atau rahasia namun mengkhianatinya. Ya. Sampai dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, kalau kau titip kata-kata kepada manusia, maka pastikan kata-kata, kalau kau titip emas pada manusia, pastikan emas itu tidak akan bertambah bahkan berkurang. Tapi kalau engkau titipkan kata-kata pada manusia, pastikan dia akan bertambah. Kalau emas tidak mungkin dia mau tambahkan kan. Kalau kurang mungkin dia bisa ngambil. Dengan alasan apalah inilah itulah segala macam, dicuri, susut. Kalau mungkin makanan yang mengandung air dan segala macam alasan. Ya. Jadi ini masuk dalam kategori menipunya, mengkhianati. Sedangkan seorang muslim, kata beliau, dalam menjauhi akhlak itu atau menipu, melanggar janji maupun khianat adalah demi mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Yang mana di sini memikul kebohongan artinya hukuman kebohongan akan menjadi hukuman yang berat bagi dia. Surah Al-Fatihah ayat 10 dalil selanjutnya adalah bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi al-ayah. Dan barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Kata ulama tafsir, dia hari ini ingkar janji, besok juga janjinya diingkari. Fahami itu teman-teman, kama tadinu tudan, kata Nabi SAW.
Bagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas perilaku yang sama. Jadi nggak bisa luput dari situ. Ya. Kemudian dalam surah Fatir ayat 43 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Al-ayah. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Kalau merencanakan kejahatan, tidak ada kejahatan di muka bumi yang tidak terbongkar. Mengkhayal itu kalau dia bilang dia berhasil buat kejahatan lalu tidak terbongkar. Allah SWT punya cara membongkarnya, menghukumnya tanpa dia sadari. Mungkin dia sendiri yang ungkapkan, dia cerita sama teman dekatnya, mungkin satu waktu, tahun berapa tahun kemudian baru ketahuan. Yang jelas akan ketahuan. Allah SWT akan ungkap semua itu. Jadi tidak usah bermain-main di situ, tidak usah jadi orang jahat. Jadi orang baik dan bersih sekalian, jujur, amanah, tanggung jawab, baik sekalian. Orang mau bicara apa terserah, karena urusan kita sama-sama pencipta Allah, bukan dengan manusia itu. Itu adalah dalil-dalil Al-Quran. Kita masuk ke hadis Nabi SAW. Hadis pertama riwayat Abu Daud nomor 2175 dengan sanad jayyid atau bisa diterima. Rasulullah SAW bersabda, man khabbaba au afsada zawjatan mri'in au mamlukahu au khadimahu falaysa minna. Barang siapa yang merusak istri orang lain atau budaknya, maksudnya atau pembantunya, bisa masuk di sini, maka ia bukan termasuk golongan kami. Perempuan kalau sudah status istri orang lain haram. Tidak ada lagi, selesai urusannya. Tidak ngomong WA, nggak apa, nggak selesai. Yang boleh hanya yang tidak ada suaminya. Itu pun dengan cara syar'i. Lamar, nikah, habis itu baru pacaran. Tidak ada pacaran sebelum nikah. Haram dalam Islam. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sentuh. Kata Nabi SAW, la yut'ananna ahadukum bimikhitin min hadid khairul lahu min an tamassur raidun beratun la tahillullah. Seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam lebih ringan baginya dibandingkan dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal bagi dia. Menyentuh nggak boleh, melihat nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Semua kata-kata yang untuk istri atau suami ini, cinta, rindu, kangen, apalah semua ini hanya untuk pasangan halal. Habisin di situ. Yang lain tidak boleh. Apalagi perempuan, ya. Karena tidak ada poliandri. Kalau laki-laki masih ada poligami. Kalau perempuan tidak ada poliandri, suami cuma satu. Jadi kalau sudah status istri orang lain jangan diganggu. Selesai. Ada orang punya penyakit jiwa ini suka ganggu istrinya orang. Entah kenapa itu. Syaitan goda. Semoga Allah jagalah. Yang jelas juga tidak boleh merusak hubungan dengan budaknya. Jadi tidak boleh. Makanya ibu-ibu juga hati-hati ya. Tidak boleh curhat sama laki-laki ini. Kecuali suaminya. Ya. Suami mungkin, tapi kalau curhat sama temannya suami, curhat sama laki-laki asing, dan syaitan bisa goda dia. Sekarang dia karena mau ada maslahat yang dia mau, mungkin dia mau biologis, dia mau zina sama perempuan ini, maka dia dengarkan curhannya. Mungkin kalau sama suaminya nggak ada waktu dengarin, karena setiap datang ceramah atau dia bukan ceramah, dia cerewet, ya, 2 jam. Ada perempuan begitu datang bikin pusing suaminya, bicara terus, nggak selesai, gitu. Dari A sampai Z, dari pintu sampai jendela sampai dapur semua diceritain. Padahal suaminya butuh makan, butuh dilayani biologis, bukan butuh itu. Sehingga mungkin suaminya tidak terima semua curhatannya. Kadang-kadang dia lari ke laki-laki lain. Ini bahaya, ini haram dalam Islam. Terus kemudian laki-laki yang hidung belang ini kemudian mengatakan, oh iya nggak apa-apa, musuhnya suamimu harus begini. Dia pikir dia diperhatikan. Padahal kalau nikah sama laki-laki itu belum tentu. Dan kalau dia betul-betul cerai sama suaminya, sementara suaminya baik, dan dia pergi sama laki-laki itu, pasti akan rusak rumah tangganya. Bohong kalau enggak. Sunnatullah, nggak bisa. Perbuatan baik nggak bisa dicampur baur dengan perbuatan buruk. Memulai pernikahan dengan dosa pasti ribut terus rumah tangganya itu. Kalau teman-teman yang suka ribut suami istri, muhasabah. Dulu sebelum nikah sudah pernah zina nggak? Buat masalah nggak dulu? Buat dosa nggak sama Allah? Itu masalah penyebab utamanya itu. Terus saja diuji sama Allah sampai dosanya bersih. Jadi ribut terus rumah tangganya. Kalau orang menikah dengan cara syar'i benar, nazar syar'i yang benar, lihat wajah dan telapak tangan, cari jalur nasabnya, istikharah cocok menikah. Nanti saling tahu, setelah itu nggak masalah. Gitu. Maka pasti insya Allah tidak ada ribut. Hal yang positif, itu sudah jelas. Jadi nggak boleh rusak hubungan istri orang lain. Tentu ini masuk juga dalam masalah suami orang lain ya. Walaupun pintu poligami terbuka tapi dengan cara yang syar'i yang benar. Tidak boleh merusak pembantu. Di sini juga masuk di dalamnya semua. Yang dimaksud dengan mamluka au khadimahu
Ini bisa masuk dalamnya semua orang yang punya kaitan akad kerja. Maksud dalamnya pegawai. Jadi nggak boleh kita sengaja merusak dia supaya dia keluar dari perusahaannya. Maka ia bukan golongan kami, ini ancaman yang sangat berat. Artinya bisa keluar dari Islam. Ya. Hadis selanjutnya, hadis ini riwayatkan Imam Bukhari nomor 34 dan Imam Muslim nomor 58. Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa, wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fi khaslatin minan nifaqi hatta yada'aha. Idza tumina khan, wa idza haddatha kadzab, wa idza ahada ghadar, wa idza khasama fajar. 4 sifat yang jika ada pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik yang tulen atau sejati. Sedang yang memiliki salah satunya, terus dia jadikan rutinitas sebagai sifatnya, maka ia akan menyandang salah satu sifat munafik sampai ia meninggalkannya. Yang pertama, jika dipercaya dia berkhianat. Semua amanah, baik kata-kata atau materi, dijaga. Jangan temannya bilang misalnya, akhi saya mau cerita, ukti saya mau cerita, jangan cerita orang lain ya. Amanah. Oh iya baik. Lalu dia cerita sama temannya, saya mau cerita ya, tapi jangan cerita sama orang lain. Gimana caranya? Ya. Amanah, tidak boleh. Kita sudah bilang jangan cerita. Apapun kejadiannya, karena kita sudah iyakan. Kalau enggak kita bilang dari awal, maaf saya enggak bisa. Lebih baik saya jangan dengar. Karena saya mungkin bilang sama suami saya bilang sama istri saya diskusi sama guru saya enggak tahu. Saya enggak bisa bilang saya enggak ceritain orang lain. Jika berbicara dia berdusta, sifat yang kedua. Dan ini dusta teman-teman, hapus dari kamus kita. Jujur. Hapus dusta. Kalau pernah bohong, selesai urusannya. Itu zaman dulu. Zaman sekarang sudah beda. Dulu ahli neraka, sekarang ahli surga. Hah? Ya, iya. Bohong, dusta, nipu, ini segala macam, zina, ahli neraka. Tinggalin udah. Selesai, masuk neraka. Dan subhanallah, tidak ada orang yang buat dosa begini kecuali Allah berikan akibat-akibat perbuatannya supaya dia berhenti. Dan sekarang kalau jujur, amanah, segala macam, nikah, bukan zina, maka dia akan masuk ke surga. Jadilah ahli surga. Jadi ahli surga. Yang ketiga, jika berjanji dia mengingkari. Ini sifat orang munafik. Kalau sudah janji selalu diikutkan dengan insya Allah, dan kalau tidak bisa sampaikan maaf. Ya. Kalau tidak jadi sifat munafik. Dan yang keempat, jika memusuhi seseorang dia berbuat fajir. Dan makna fajir teman-teman sekalian, dia curang. Kalau makna lain juga, dia kalau bertengkar dia curang. Ya. Dia mendatangkan data-data palsu, saksi palsu dan seterusnya. Rasulullah SAW pernah melewati ongkokan makanan di dalam karung besar. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya, kemudian jari-jari beliau menyentuh benda basah. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza ya sahibut ta'am?" Qala asabathu as-sama'u aw al-matar. Ya Rasulullah. Qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas. Man ghasyana falaysa minni. Man ghasya falaysa minni. Apa ini hai penjual makanan? Kenapa makananmu ada bagian atas kering, bagian bawah basah? Kalau orang beli satu karung gimana? Maka penjual berjawab, ya Rasulullah terkena hujan. Maka Rasulullah SAW menasihati mengatakan, mengapa kamu tidak letakkan di bagian atas makanan sehingga orang-orang dapat melihatnya? Jadi yang sudah mulai rusak, berubah warna, perlihatkan ke orang. Tidak apa-apa kasih diskon. Jangan digabung sama yang bagus, kesannya memang itu bagus. Ada orang begitu ya, misalnya buah-buahan, karena dia mau jual buah satu karung misalnya atau satu keranjang, maka sengaja dicampur sama dia. Enggak, keluarkan yang tidak bagus, lalu kita tulis harganya. Kalau ini harganya beda, tapi karena ini sudah begini dan begitu. Barang siapa yang menipu, kata Nabi SAW, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 102. Tentu kalau ada yang mau bertanya berhubungan dengan masalah menipu, ditulis pertanyaan tentang masalah nipu. Ditulis tolong judulnya di atas kertasnya, tanya masalah penipuan. Ya. Kita masuk yang selanjutnya, akhlak yang tercela. Yang kedua dari 4 yang tersisa ini adalah riya. Dan riya digunakan istilah, diambil dari kata-kata ra'a yang berarti melihat. Ya. Kalau riya berarti perbuatan yang sengaja diperlihatkan dengan niat bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tentu tidak semua amal yang diperlihatkan itu riya ya. Tidak semua, seperti misalnya kita lagi sholat berjamaah, orang pasti lihat kita.
Kita pergi haji, kita pergi jihad. Ada orang miskin minta di depan umum di jalan raya, kita kasih. Tidak selamanya harus riya. Riya itu kalau sudah memang diniatkan untuk makhluk, ya, untuk dipuji, maka itu baru riya. Dan ini tidak ada bagi seorang muslim. Dia harus ikhlas mengeluarkan apapun atau dia mengerjakan apapun karena Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu riya ini teman-teman, walaupun dia dikategorikan syirik kecil, karena syirik ada dua macam. Syirik artinya mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Allah tidak butuh itu, ya. Allah itu esa, maha perkasa, maha sempurna, nggak punya anak, nggak punya orang tua, ya. Dia tidak membutuhkan pada siapapun, dia berkuasa. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allahus samad, Allah itu samad, yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada orang tuanya. Karena kalau ada orang tuanya, Allah siapa ini? Siapa awalnya siapa? Dan tidak ada keturunannya. Karena kalau keturunannya siapa keturunannya? Allah sekarang. Allah pangkas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak butuh dengan siapapun. Kuasa Allah SWT itulah hak kausalitasnya pencipta. Maka teman-teman sekalian, kalau ada orang beribadah untuk Allah, murnikan untuk Allah. Jangan libatkan makhluk. Untuk apa antum sholat kalau hanya untuk pujian orang? Rugi, terbuang waktu, terbuang energi. Belum lagi itu dosa besar. Dan riya masuk dalam syirik kecil. Syirik tadi syirik besar, kufur. Syirik kecil, dosa besar, yaitu riya. Memperindah ibadah, ya, untuk makhluk. Kata beliau, seorang muslim tidak akan berbuat riya, karena riya adalah kemunafikan dan kesyirikan. Sedang seorang muslim adalah orang yang beriman lagi bertauhid, mengisahkan Allah. Dengan imannya dan tauhidnya dia menentang akhlak riya dan kemunafikan. Maka seorang muslim tidak akan pernah menjadi seorang munafik dan tidak akan pernah menjadi seorang pamer atau riya, ya. Cukuplah seorang muslim di dalam membenci akhlak tercela ini dan menjauhinya dengan mengetahui bahwa sungguhnya Allah dan Rasulnya membenci dan mengancam perbuatan riya. Allah mengancam orang-orang yang pamer dengan siksaan, ya, yang sengaja pamer-pamer ibadahnya, memperindah untuk makhluk. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 6. Jadi salah satu ciri riya begini, sebelum saya baca surah Al-Ma'un ini, salah satu ciri riya adalah orang suka menceritakan ibadahnya atau amalnya tanpa ditanya. Tidak ada pertanyaan. Kamu puasa nggak? Kamu puasa? Saya puasa. Kamu sholat di mana tadi? Saya sholat di masjid. Nggak ada yang nanya. Nggak ada juga yang butuh pertanyaannya dia. Itu ciri riya. Tapi kalau kita menjawab pertanyaan orang bukan ciri riya. Misal kita lagi ke masjid ditanya, Pak mau kemana? Masa kita diam? Enggak, kalau saya nyaut nanti riya nih. Enggak. Harus nyaut. Saya mau ke masjid, Pak. Enggak usah diikuti dengan riya. Kontrol itu bisa ditepis kok. Walaupun terlintas jangan diiyakan. Selama kita tidak iyakan tidak terjerumus dalam dosa riya. Kan gitu. Apa saja. Jadi kalau kita dijawab pertanyaan orang bukan riya ini. Belajar di mana? Oh, saya belajar di Madinah. Masa riya? Oh, enggak. Orang belajar memang ditanya. Ya, kalau orang tidak ditanya kemudian dia sendiri yang menyebarkan, itu baru ciri riya. Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 6 tentang masalah orang riya, ya. Dalam solat maksudnya memperindah solatnya untuk makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Al-ayat. Maksudnya saya maaf sampai sini. Yura'un sampai selesai ayat ini. Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud dengan lalai dari sholatnya adalah sengaja tinggalkan sholat tanpa udzur syar'i atau sengaja menunda sholat sehingga keluar dari waktu yang diwajibkan tanpa udzur. Dan orang-orang yang berbuat riya. Tentu teman-teman sekalian, orang-orang yang suka riya ini penyakit jiwa, ini nggak boleh, ya. Dan kalau ada orang yang mau riya, maka saran saya nggak usah repot-repot ibadah. Tunggu saja orang itu datang baru ibadah depannya. Seperti misalnya gini, ada orang sholat malam nih, dari jam 2, dari jam 3, Masya Allah sholat. Begitu selesai subuh pergi kantor, cerita sama teman-temannya. Tadi malam oh saya tersentuh, menangis waktu sujud, ingat neraka. Nggak ada yang tanya. Kalaupun seperti ini ditanya sama teman, tadi malam tahajud gak? Coba alihkan pembicaraan dulu. Kalaupun ya, ya alhamdulillah Allah mudahin dan saya bangun sholat.
Ya, sudah selesai. Kalau orang terlalu detail bertanya berapa rakaat, jam berapa kamu bangun, maaf, itu tidak usah ditanya sampai ke sana. Seperti itu saja ya. Ya. Dia juga sampai sana. Jadi orang harus hati-hati nih. Ya. Kemudian dalam sabda Nabi SAW, Allah berfirman, hadis qudsi, riwayat Imam Muslim nomor 2985, "Man amila amalan asyraka fihi ghairi, fahuwa lahu kulluhu wa ana minhu bari'un wa ana agnal agniyai anisyirk." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang mana dia menyekutukan aku di dalam amalan itu dengan selainku, maka semua amal itu adalah untuk sekutunya dan aku berlepas diri darinya. Aku adalah zat yang maha kaya, tidak butuh dengan persekutuan. Allah tidak butuh dengan semua itu. Allah tidak butuh dengan semua itu. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 6499 dan Imam Muslim nomor 2987. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a Allahu bih, wa man sam'a Allahu bih." Barang siapa yang berbuat riya, pamer-pamer, maka Allah akan mempertunjukkan aibnya pada hari kiamat. Dan siapa yang ingin agar amalnya didengar, maka Allah juga akan memperdengarkan aibnya pada hari kiamat. Makin disembunyikan makin baik. Terutama dalam ibadah-ibadah yang dasarnya memang disembunyikan ya. Seperti misalnya sholat malam, itu kan memang dianjurkan dikerjakan di malam hari, orang lagi tidur. Sedekah misalnya, bisa kita sembunyikan. Ada banyak hal yang bisa kita sembunyikan, maka sembunyikan. Kalau memang dasarnya Allah suruh terang-terangan kayak jihad, kayak haji, kayak sholat berjamaah di masjid, itu ya sudah. Kita lakukan seperti itu, tinggal kontrol diri saja. Nabi SAW sangat khawatir terhadap terjadinya riya pada umatnya. Karena ini berbahaya sekali, menghancurkan amal tanpa disadari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 27.742, Tabarani menyebutkan juga dalam kitab Al-Kabir di jilid 4 nomor 253, Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab jilid 5 nomor 333, Al-Iraqi juga berkata, para perawinya thiqat, dan thiqat artinya terpercaya. Nabi SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Qalu ma syirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jal يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian, kata Nabi SAW, adalah syirik kecil. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Kata Nabi SAW, "Riya, memperindah ibadah untuk makhluk atau memamer-mamernya." Allah yang maha mulia dan maha suci berfirman pada hari kiamat ketika membalas para hamba atas amal-amalan mereka, "Pergilah kalian kepada apa yang kalian berbuat riya untuknya waktu di dunia. Lihatlah apakah kalian temukan pahala di sisinya." Kita riya untuk orang-orang dulu, memperindah untuk atasan, untuk mertua, untuk orang tua, untuk teman-teman. Di hari kiamat Allah suruh kita ketemu mereka. Dulu kalian ibadah sholat karena orang ini, sedekah karena orang ini, baik, minta, tanya ada balasan enggak? Dapat sesuatu enggak? Maka jelas jawabannya tidak akan ada. Adapun hakikat riya atau pamer adalah keinginan hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah SWT untuk memperoleh perhatian dan kedudukan di hati manusia. Tanda-tanda riya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika seorang hamba bertambah ketaatan ibadahnya dikala dipuji atau disanjung di dalam ketaatan tersebut, dan ia akan meninggalkannya jika dicela pada ketaatan itu. Ya. Ini tanda-tanda yang sangat jelas. Kalau dipuji dia makin rajin. Ya. Tapi kalau tidak ada yang puji maka ditinggalkan. Yang kedua, jika seseorang rajin beribadah dikala bersama manusia lain, akan tapi menjadi malas dikala sendirian. Yang ketiga, mau bersedekah namun bila tidak ada yang melihatnya, dia tidak mau bersedekah. Dia mau sedekah tapi nanti tunggu orang lewat dulu. Keluarin duit dulu, ada orang lewat nggak? Kalau nggak ada ditarik kembali. Ya. Yang keempat, membicarakan kebenaran dan kebaikan atau melaksanakan ketaatan dan kebaikan akan tetapi bukan murni karena Allah, namun juga karena manusia, atau bukan karena Allah sama sekali, namun hanya karena manusia semata. Jadi termasuk riya ya teman-teman sekalian, kita berbuat untuk Allah tapi disisipkan untuk manusia juga. Salat untuk Allah, kemudian kita sisipkan setelah itu untuk manusia, supaya mau dipuji misalnya, supaya dikatakan orang alim, ya, orang pintar, orang saleh atau salehah. Maka itu juga riya.
Yang ketiga, ujub dan terpedaya. Kata beliau, seorang muslim harus waspada terhadap sikap berbangga diri atau ujub, serta keterpedayaan, dan bersungguh-sungguh agar keduanya jangan sampai menjadi sifatnya dalam kondisi bagaimanapun, karena keduanya penghalang terbesar untuk mencapai kesempurnaan dan penghancur terbesar bagi kedudukan dan harta. Berapa banyak kenikmatan yang berbalik menjadi bencana disebabkan ujub dan terlena. Berapa banyak kejayaan yang dirombak oleh keduanya menjadi kehinaan. Berapa banyak kekuatan yang dilumpuhkan menjadi kelemahan. Maka cukuplah keduanya sebagai penyakit yang berbahaya. Cukuplah keduanya menjadi perusak pelakunya. Karena itulah seorang muslim harus selalu mewaspadai dan takut dari keduanya. Dan karena itu atau karena ini pula lah Alkitab, maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah mengharamkannya, memperingatkan agar menjauhi dan mewaspadai keduanya. Dalam surah Al-Hadid, Allah SWT berfirman ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan penipu syaitan telah memberdayakanmu tentang keimanan kepada Allah. Jadi ada banyak orang terpedaya dia, ya, karena dia menganggap, oh saya masih muda, belum tentu mati di muda. Atau nanti kalau masuk ruangan ICU baru mati, ya. Padahal kata Nabi SAW, kebanyakan orang, ada orang yang mati di masa kecil dan orang yang mati di masa tua, tapi kebanyakan orang di antaranya. Jadi di masa muda itu lebih banyak orang mati, sehat atau sakit. Dia terpedaya dengan itu, dengan angan-angan kosong, padahal syaitan penipu telah memberdayakan dirinya. Ini akhlak yang buruk, tidak boleh terpedaya, tidak boleh selalu berkata Allah itu Maha Pengampun, tapi lupa kalau Allah itu juga keras siksaannya, sehingga terus-menerus mengubah atau menunda-nunda taubat. Yang kedua, surah Al-Infitar ayat 6 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah? Dalam surah At-Taubah ayat 25, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tugni ankum syai'a. Ingatlah pada perang Hunain, yaitu ketika kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Ini perang Hunain sudah pernah saya berikan gambaran, saya ceritakan kembali. Perang Hunain ini terjadi setelah pembebasan kota Mekkah, ya. Dan perang ini melawan suku namanya suku Hawazim, suku yang sangat besar. Waktu itu, karena Nabi SAW sudah berhasil menaklukkan Mekkah, jumlah pasukan muslimin dari luar Mekkah waktu itu yang datang dengan Nabi SAW dari Madinah mau menyerang Mekkah 10.000 orang. Dan setelah bebas kota Mekkah, ada bergabung orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam 2.000 orang. Jadi jumlah mereka 12.000 orang. Dan kata Nabi SAW, kalian tidak dikalahkan dengan 12.000 jumlah pasukan. Ini salah satu penyampaian di dalam masalah bab jihad tentunya. Yang jelas teman-teman sekalian, waktu itu menghadapi musuh itu jumlahnya 30.000 sebenarnya, lebih banyak. Hanya saja para sahabat berkata satu sama yang lain, kalau kita tidak akan pernah kalah dengan jumlah ini. Jadi seperti ada kesombongan, menganggap remeh musuh, terpedaya dengan itu. Musuh kita kalau Allah berikan kelebihan teman-teman, Allah berikan mobil, Allah berikan harta, Allah berikan apa saja, alhamdulillah. Makin dipuji orang makin merendah. Ya Allah, mudah-mudahan hamba bisa tidak terpedaya dengan ini, ya. Hamba bisa tetap jalankan amanahmu, hamba bisa jaga dan seterusnya. Tidak boleh kita terpedaya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Allah SWT membuat pasukan pertama muslimin dikenal dengan pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid, pasukan Bani Sulaim, 1.000 orang turun ke lembah Hunain. Hunain ini sebuah lembah antara Mekah sama Taif, lembah yang sangat terjal, dari gunung turun itu terjal. Maka turun 1.000 orang, rupanya musuh sudah menunggu di bawah. Saking terjalnya, maka pasukan yang di atas tidak bisa lihat di bawah ada musuh atau tidak. Maka akhirnya waktu turun 1.000 orang ini diserang oleh musuh dan banyak yang luka-luka. Ada sebagian yang coba lari,
Waktu sebagian ini yang mau coba lari, mau naik ke atas, yang dari atas sudah terlanjur turun, jadi mereka saling tabrakan. Sehingga kocar-kacirlah jumlah pasukan muslimin sampai tidak tertinggal di kancah peperangan kecuali cuma Nabi SAW dengan 100 orang. Dan dengan 100 orang ini ternyata Nabi berhasil mengalahkan 30.000 gitu. Di perang Hunain. Tapi dengan kecongkakan tidak bisa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, ini merupakan akhlak yang mulia. Dalam peperangan ini memerangi musuh pun, kata Umar, hati-hati. Sesungguhnya senjata dan jumlah pasukan musuh lebih besar dari kalian. Senjata kalian lebih sederhana, jumlah kalian lebih sedikit. Sudah sunnatullah, selalu jihad begitu. Gitu kan. Dan ketahuilah Allah memenangkan kalian atas mereka karena justru ketaatan kalian pada Allah dan maksiat mereka dengan kekafiran kepada Allah. Kalau kalian juga bermaksiat kepada Allah, maka tentu secara jumlah, secara senjata kalian kalah. Maka Allah akan buat musuh kalian mengalahkan kalian. Ini cerita Hunain, perang Hunain. Itu ada panjang lebar, teman-teman bisa ikuti di YouTube. Saya jelaskan tentang kisah peperangan Hunain. Tapi saksi bahasan kita terpedaya di sini, lalu berbangga-bangga. Tidak boleh sama sekali. Bersyukur, alhamdulillah. Hadis Nabi SAW riwayat Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat di jilid 5 nomor 328. Nabi SAW bersabda, "Thalathun muhlikat, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsih." Ada 3 perkara yang pasti menghancurkan seseorang. Kalau kita punya sifat ini, naudzubillah, seseorang punya ini, maka dia bisa hancur dalam hidupnya. Yang pertama, kikir yang diperturutkan. Mau kaya, royal. Teorinya begitu. Bantu, kasih, keluarkan. Dan jangan perhitungan di jalan Allah. Yang kedua, hawa nafsu yang selalu diikuti, tapi hawa nafsu yang haram ya. Karena hawa nafsu tidak semuanya haram. Hawa nafsu bisa pada yang halal, seperti kita mau makan makanan halal karena kita lapar, kita mau menggauli istri atau bergaul dengan suami pada saat memang sudah sah statusnya. Itu hawa nafsu juga. Tapi positif di sini. Ini maksud sini mengikuti hawa nafsu pada yang haram. Itu pasti membinasakan. Yang ketiga, ini saksi bahasan kita, kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Merasa dirinya paling hebat, paling gagah, paling cantik, paling kaya, ini semua tidak ada. Usahakan teman-teman kalau bisa bahasa aku pada yang dinisbatkan pada benda hilangkan. Seperti misalnya mobilku, rumahku. Ya. Tadi ini apa datang sini? Itu mobilku. Datangnya ke rumahku, kunya tebal. Ini bahaya, ini bisa membuka pintu kesombongan. Kapan bisa datang ke rumah? Kunya hilangkan saja ini. Aku sama saya ini bahaya. Ya. Saya, aku. Wah, ini sudah kalimatnya iblis. Ya, iblis bilang itu kan. Kenapa kau tidak mau sujud? Aku lebih baik darinya. Aku dari api, dia dari tanah. Bahaya sekali. Bisa bahaya, nanti jadi ujub. Kalau misalnya kita lihat seseorang, kita punya kelebihan dari seseorang, kita mengatakan alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mudahkan hambamu bersyukur terhadap nikmat ini. Gitu. Jangan malah tambah sombong. Hadis selanjutnya adalah sabda Nabi SAW riwayat Abu Dawud nomor 4341 dan Tirmidzi nomor 3058, dan beliau mensahihkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita syuhan muta'a wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli dhi ra'in bi ra'yihi fa'alika bi nafsik." Apabila kamu sudah melihat kefakiran mulai ditaatin, semua orang mulai pelit. Perhitungan kalau di jalan Allah, hawa nafsu selalu diikuti pada yang haram, dan kebanggaan setiap orang terhadap pendapatnya, maka jagalah dirimu. Hindari semua itu. Ada subhanallah cirinya orang begini teman-teman, kalau kita lagi duduk sama dia, apa saja yang sedang dibicarakan selalu dia mau dominasi. Pernah temuin tidak orang begitu? Kita lagi duduk, kita bicara masalah bisnis, dia juga dominasi. Kita bicara masalah rumah tangga, dia juga paling ribut suaranya. Semua bidang dia bisa masuk. Padahal belum tentu dia punya bisa. Ini cirinya orang yang ini. Ya. Kalau kita tidak tahu, diam aja teman-teman. Kalau tidak tahu bukan bidangnya, sudah. Untuk apa kita ikut-ikutan ngomong? Kemudian hadis Nabi SAW yang terakhir dalam dalil, dan kita akan masuk ke beberapa contoh tentang masalah ujub dan terpedaya ini. Riwayatkan Imam Tirmidzi nomor 2459.
Kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas adalah orang yang menekan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang dungu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengangankan kepada Allah berbagai angan-angan. Allah Maha Pengampun, gampanglah saya tobat, dan orang Islam pasti masuk surga. Ya. Padahal sebenarnya masuk neraka dulu ya. Sama aja dibakar dulu. Beberapa contoh. Yang pertama, masalah ujub iblis, laknatullahi alaih, semoga Allah melaknatnya sih maksudnya. Membanggakan kedudukannya, tertipu oleh dirinya sendiri dan asal kejadian dirinya. Ia berkata, engkau jadikan aku dari api sedangkan dia dari tanah, maksudnya Adam alaihissalam. Maka Allah menjauhkan dan mengusirnya dari rahmatnya dan dari kesenangan di hadirat kesuciannya. Yang kedua, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Mereka bangga dengan kekuatannya, tertipu oleh kerajaannya. Mereka berkata, siapa yang lebih kuat dari kita? Maka Allah menimpakan azab yang menghinakan di dalam kehidupan mereka dan di kehidupan dunia mereka dan juga di akhirat mereka. Jadi ini kaum Ad, teman-teman sekalian, kaumnya Nabi Hud. Tentu mereka Allah berikan kelebihan fisik, kuat-kuat, kekar-kekar, tinggi-tinggi, dan mereka suka membangun bangunan-bangunan tinggi. Zaman dulu ini Allah berikan keterampilan, lalu mereka sombong dengan itu. Allah binasakan. Ini termasuk kalimat yang terpedaya. Ya. Yang ketiga, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam pernah lupa kemudian bersabda, malam ini aku akan menggilir 100 permaisuriku dan masing-masing akan melahirkan seorang pejuang di jalan Allah. Beliau SAW terlupa mengucapkan kalimat insya Allah, maka Allah menggagalkan beliau dari harapan memiliki anak itu. Hadis Bukhari nomor 6720. Nabi Sulaiman memang berbeda, syariatnya beliau boleh memiliki sampai 100 wanita gitu kan. Tapi niat baik Nabi Sulaiman lain. Dia bilang, saya akan menggauli malam ini semua istriku, dan saya berharap, dalam hadis ini cukup panjang ya, dan saya berharap semua istri hamil dan melahirkan setiap istri satu mujahid. Jadi saya punya 100 mujahid. Tapi dia lupa bilang insya Allah. Maksudnya dia, Sulaiman AS terperdaya di sini menganggap bahwasanya itu pasti terjadi begitu saja. Maka kata Nabi SAW, Allah pun membatalkan harapan itu. Yang keempat, para sahabat Rasulullah SAW pada perang Hunain, mereka bangga karena banyaknya jumlah mereka, pasukan mereka. Mereka mengatakan, hari ini kita tidak akan dikalahkan oleh pasukan yang jumlahnya sedikit. Kemudian mereka diserang secara bertubi-tubi sampai terdesak, sehingga bumi yang luas terasa sempit bagi mereka. Kemudian mereka lari terbirit-birit dan kocar-kacir. Pada saat itu banyak sekali yang melarikan diri, tentunya dari kancah peperangan. Bentuk-bentuk keperdayaan. Yang pertama, di dalam ilmu, seseorang merasa bangga dengan ilmunya dan tertipu dengan banyaknya pengetahuan sehingga menjadikannya tidak mau lagi menambah ilmu atau mencarinya, atau sampai membuatnya meremehkan para ahli ilmu, menganggap kecil orang selainnya. Maka cukuplah ini sebagai penghancur dirinya. Yang kedua, di dalam harta. Jadi kalau misalnya kita lebih pintar dari orang lain pun kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan aku menambahkan keluasan ilmu bagiku dan aku bisa mengajarkan ke orang lain. Jadi bukan malah menganggap remeh orang lain. Di dalam harta, seseorang terkadang bangga dengan hartanya yang melimpah, kemudian dia tertipu dengan banyaknya harta lalu menghambur-hamburkan atau berlaku boros, bergaya hidup mewah, menyombongkan diri terhadap orang lain dan meremehkan nasihat yang benar, maka hancurlah dia. Artinya orang kalau kaya boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai bahan untuk sombong, berbangga-bangga. Tetangga baru keluarin mobil, dia juga harus keluarin mobil besoknya. Teman kantornya baru beli baju, dia juga harus beli baju baru, dan seterusnya. Di dalam kekuatan, seseorang terkadang bangga dengan kekuatannya, tertipu oleh keagungan pemerintahannya, kemudian melampaui batas dan berbuat zalim atau aniaya, merampas, mengancam, menakut-nakuti orang lain, padahal dalam sikap demikian dapat kebinasaan dan bencana. Yang keempat, di dalam kemuliaan, seseorang terkadang bangga dengan kemuliaannya, tertipu dengan nasab keturunan dan asalnya, kemudian tidak lagi mau berusaha menempuh upaya atau usaha mencari kemuliaan, malas mencari kesempurnaan, maka amalnya pun lamban karena terlena. Sedangkan nasabnya tidak akan bisa mempercepat atau meraih kebaikan, maka jadilah dia seorang yang rendah, kecil dan hina dina. Bangga nih, oh saya kan anak presiden, saya kan anak raja, saya kan anak begini, gampang deh nanti saya pasti dapat urusan. Itu masuk dalam ancaman ini.
Tidak boleh ya dia gunakan kemuliaan jabatan atau martabat seperti itu. Yang kelima, di dalam beribadah seseorang terkadang bangga dengan amal-amalnya, tertipu dengan banyaknya ketaatan, membuatnya lancang kepada Rabbnya, mengungkit-ungkit pemberitaannya, maka gugurlah amalnya, rusaklah karena ujubnya, dan sengsaralah karena terpedaya. Sebagai penutup pengobatannya, teman-teman sekalian, kalau orang terbiasa terpedaya ini, kata beliau, obat penyakit ini adalah ingat kepada Allah dengan menyadari bahwa segala yang dianugerahkan Allah kepadanya di hari ini berupa ilmu, harta, kekuatan, kejayaan maupun kemuliaan bisa jadi dilenyapkan keesokan harinya jika Allah menghendaki demikian. Dan ingatlah bahwa ketaatan seorang hamba kepada Allah sebanyak apapun tidak akan sebanding dengan sebagian kenikmatan dikaruniakan Allah kepada hambanya. Dan sesungguhnya Allah yang maha tinggi tidak didikte oleh apapun, sebab dia adalah sumber segala keutamaan dan juga pemberi segala sesuatu. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis, la yunjiya ahadun minkum amaluhu, qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmati. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 6463. Yang artinya tidak seorang pun di antara kalian yang diselamatkan oleh amal perbuatannya. Maka para sahabat mengatakan, dan juga tidak anda wahai utusan Allah, kata Nabi SAW, dan juga aku, hanya saja Allah meliputiku dengan rahmatnya. Artinya amal-amal soleh itu, teman-teman sekalian, tidak bisa menyelamatkan seseorang, karena memang kalau mau dibandingkan dengan nikmat Allah tidak akan pernah cukup, itu tidak akan pernah cukup. Terakhir, lemah dan malas, ya. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan mulai masuk di bab keempat, masalah ibadah. Lemah, teman-teman sekalian, yang dimaksud adalah lemah secara fisik dan jiwa. Lemah ruhnya karena tidak punya belajar agama sehingga tidak punya keimanan, dan lemah secara fisik, tidak pernah mau olahraga, tidak pernah mau memakan makanan atau minuman yang halal dan baik, berkualitas, tidak pernah mau istirahat, ya. Maka dia jadi lemah. Kalau malas adalah mengerjakan sesuatu yang semestinya dia kerjakan, namun dia tidak mau mengerjakannya, itu dia sengaja menundanya. Dua-duanya tercela. Seorang muslim tidak akan pernah lemah maupun malas, bahkan teguh dan rajin bekerja serta sangat giat karena kehidupan, ya, karena kelemahan dan kemalasan adalah dua akhlak tercela yang Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah dari kedua akhlak ini. Seringkali beliau SAW berdoa dalam hadis, misalnya riwayat Bukhari nomor 2823, Ibnu Majah nomor Imam Muslim nomor 2706. Nabi SAW membaca dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minnal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhl. Ya Allah, sungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sikap pengecut dan penyakit tua serta kegigiran. Ini maksud dengan penyakit tua di sini adalah penyakit pikun, ya. Jadi sudah tidak tahu lagi siapa yang datang ke depan dia. Ya, kadang-kadang dia buang air besar, buang kecil juga dia tidak sadar, seperti itulah. Saksi bahasan kita adalah di sini tidak boleh malas, ya, dan lemah, ya. Juga sabda Nabi SAW agar berwasiat agar beramal dengan giat, menyuruh kita, memotivasi kita untuk bekerja dengan baik. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2664. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amalu syaitan. Bekerja giatlah pada apa yang telah atau apa yang bermanfaat bagi kalian, dan mohonlah perlindungan kepada Allah. Bekerja giatlah pada apa yang bermanfaat bagimu dan memohonlah pertolongan kepada Allah, janganlah melemah. Bila sesuatu menimpahmu maka jangan kamu katakan, andaikan saya berbuat begini niscaya akan seperti ini. Akan tapi katakanlah, Allah telah menentukan apa yang dia kehendaki, maka dia laksanakan, sebab kata andaikan akan membuka pintu syaitan, ya. Ini jelas-jelas motivasi untuk menjaga apa yang baik buat kita. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh bergantung
kepada orang. Kalau kita ingin sesuatu teman-teman, berikan itu sesuai dengan, berikan jasa. Misal kita mau dapat uang, kita bekerja, berikan jasa. Jangan merengek meminta, karena mengemis ini membuka pintu kemiskinan. Kata Nabi SAW, tidak ada yang membuka pintu kemuliaan, tidak mau minta, kecuali dia berikan jasanya, kemudian dia bekerja, ya, dia boleh dapat hasil. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan, dan tidak ada orang yang meminta membuka pintu kemiskinan, mengemis. Tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Karena itu kata beliau, seorang muslim tidak akan ditemukan sebagai seorang yang lemah maupun malas, sebagaimana tidak ditemukan sebagai seorang pengecut, kikir maupun bakhil. Maka mana mungkin dia hanya duduk berpangku tangan tanpa beramal, atau meninggalkan semangatnya bekerja untuk sesuatu yang sangat bermanfaat baginya, padahal dia beriman dengan aturan Allah, sebab dan akibat, dan aturannya Allah atau aturan Allah pada sunnah atau sunnatullah, atau aturan Allah yang ada di alam semesta ini. Seorang muslim tidak akan bermalas-malasan, karena akibat malas pastilah buruk, ya. Seorang muslim tidak akan bermalas karena dia beriman kepada seruan Allah agar berlomba-lomba dalam firman-Nya, surah Al-Hadid ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berarti ada motivasi untuk tidak boleh malas, ya. Bergerak. Dalam bahasa Arab dikatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergeraklah karena di setiap gerak-gerik itu ada berkah. Maksudnya akan ada hasilnya. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26 juga Allah berfirman, setelah menjelaskan surga dan amal saleh atau kebaikan-kebaikan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah ya orang-orang berlomba-lomba. Seorang muslim bukanlah seorang penakut maupun pengecut, karena ia telah meyakini ketentuan Allah, beriman dengan takdir dan mengetahui bahwa apa yang mengenainya tidak akan luput darinya, dan apa yang tidak ditentukan untuknya tidak akan mengenainya bagaimanapun keadaannya. Kalau kita sudah tentukan sama Allah bisa lakukan, kita akan lakukan. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah bisa, walaupun seluruh dunia menghalangi atau mendukung. Seorang muslim juga tidak akan bermalas-malasan untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, karena ia telah mendengar bisikan Al-Quran tentang hal tersebut. Misal surah Al-Imran ayat 115 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi dalam menerima pahalanya. Juga dalam ayat Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperolehnya balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling sempurna dan juga yang paling besar pahalanya. Dua ayat terakhir ini, Al-Imran 115 dan Al-Muzammil ayat 20, jelas sekali motivasi untuk tidak boleh bermalas-malasan. Disuruh kita berijtihad, berusaha, dan tidak ada kata-kata lemah. Lemah ini artinya mampu mengerjakan cuma tidak mau, ya. Kalau orang misalnya lagi sakit dan badannya lemah, ini tidak masuk dalamnya. Jangan antum fahami, oh tadi Ustaz larang kita berlemah-lemah. Lagi sakit, lagi rematik, lagi demam, meriang, lalu dipaksakan keluar. Tidak, bukan itu. Lemah itu lain, lemah karena penyakit. Ini lemah mampu tapi tidak mau kerjakan. Beberapa gambaran tentang sifat malas dan lemah. Yang pertama, jika seseorang mendengar seruan azan untuk sholat, dia tidak menjawab, tidak segera memenuhi, disibukkan oleh tidurnya, obrolan atau pekerjaan yang tidak penting, sehingga waktu hampir habis baru dia menegakkan sholat sendirian di akhir waktunya. Apalagi kalau orang tinggalkan sholat, yang jelas-jelas bahaya. Ini kalau dia malas-malasan saja tetap dikerjakan, tapi akhirnya sendirian, tidak berjamaah dan di akhir waktu, maka ini gambaran sifat malas dan lemah. Yang kedua, seseorang menghabiskan waktu 1 jam atau beberapa jam dengan nongkrong di kedai-kedai kopi atau di kursi-kursi goyang, atau jalan-jalan di pasar atau di jalanan, padahal dia memiliki tugas yang harus dikerjakan segera, ya, tugas dikerjakan segera, namun dia menundanya dan tidak dikerjakan dengan segera. Ini termasuk ciri lemah dan malas, ya. Seperti teman-teman kalau di kantor, seringkali kalau istirahat kantor, mereka keluar makan, istirahat cuma setengah jam, 1 jam, mereka keluar sampai 2 jam baru kembali, ngobrol-ngobrol kosong di kedai. Untuk apa ini? Ya, nggak perlu teman-teman sekalian.
Yang ketiga, seseorang meninggalkan pekerjaan yang bermanfaat seperti belajar ilmu bertani, membangun pemukiman atau pengaturan rumah dan pekerjaan lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun akhiratnya, namun ditinggalkan dengan alasan usianya yang lanjut atau dia merasa kurang menguasai bidang itu, atau beralasan bahwa pekerjaan itu memerlukan waktu yang lapang dan lama, dan hari-hari berlalu, tahun demi tahun meninggalkannya, namun tidak satupun amal yang bermanfaat yang dihasilkan dari urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Tidak ada kata-kata terlambat. Sampai kata Nabi SAW, kalau di tangan kalian bibit pohon, besok kiamat tanam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menanam pohon kurma. Pohon kurma ini teman-teman seperti kelapa, lama baru besar, dan kalau besar juga umurnya panjang. Lama, Ibnu Umar sudah tua, rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua. Kata orang-orang di sekitarnya, wahai Ibnu Umar, kenapa anda tanam pohon kurma? Anda sudah tua, artinya tidak didapat lagi nih menikmati hasilnya. Kata beliau radhiyallahu anhu, saya tidak menanam untuk diri saya, tapi saya menanam untuk masa depan yang akan jadi amal jariah. Jadi kan kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang menanam pohon, kemudian ada jin, manusia, hewan-hewan yang bernaung di bawahnya atau mengambil sesuatu dari pohon itu, daunnya atau buahnya, kecuali akan jadi pahala buat dia. Dan ini ada kata-kata terlambat, tidak ada putus asa. Jangan karena sudah tua lalu kemudian dia mengatakan saya sudah tidak bisa. Kerjakan semampunya. Yang keempat, seseorang diberi kesempatan yang baik dan mulia seperti kesempatan menunaikan ibadah haji dan dia mampu melakukannya, namun dia tidak mau berhaji, atau di saat ada orang yang tertimpa kesulitan dan dia mampu menolongnya namun dia tidak mau menolong, atau seperti orang yang mendapat kesempatan memasuki bulan Ramadan namun dia tidak menggunakannya malam-malamnya dengan qiyamul lail sebaik-baiknya, atau masih disertai kedua orang tua yang sudah lemah dan amat tua, atau salah satunya sedangkan dia mampu untuk berbakti, berbuat baik dan merawat sebaik-baiknya, namun dia tidak berbuat baik maupun berbakti sebaik-baiknya karena lemah atau malas atau karena kikir dan bakhil atau durhaka. Wa na'udzubillah, kata beliau. Jadi semoga kita dilindungi oleh Allah dari itu. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan demikian. Yang terakhir, yang kelima adalah seseorang mendiami rumah yang kumuh dan hina. Dia tidak mau mencari rumah yang lain yang lebih layak untuk menjaga agamanya, melindungi kehormatan dan kemuliaannya. Jadi Islam tidak suruh kita hidup di gubuk-gubuk. Kalau kita mampu beli rumah mahal, beli rumah mahal, kendaraan mahal, beli yang mahal, tapi jangan berlebihan. Tidak usah 10 mobil, untuk apa? 1-2 mungkin dipakai. Jadi tidak boleh kita bilang, oh karena saya mau zuhud di dunia nggak apa-apa deh saya pakai mobil ini yang sudah kadang-kadang macet, ya, berhenti tengah jalan, apalah, didorong. Menghina dirinya untuk apa? Ini lemah, sifat lemah. Atau rumah, dia bisa pindah ke rumah yang baik, tapi sudahlah, tidak usah rumah ini aja. Ada orang subhanallah saya temukan kaya raya, rumahnya kalau kita masuk luar biasa. Itu sudah, rumah itu sudah tidak layak huni lah, gitu kan. Dari keramiknya, dari warna temboknya, dari sofa tempat duduknya, semuanya rusak ini. Entah kenapa, padahal orang mampu, bukan orang tidak mampu. Kalau orang tidak mampu mungkin kita maklumi, mampu nggak mau, ya sudahlah begini saja. Lebih baik uangnya membengkak di rekening. Ya. Ini keliru. Sedekah itu masuk buat diri sendiri loh. Teman-teman kalau beli baju buat diri sendiri, beli makanan, beli kendaraan buat diri sendiri, itu sedekah. Karena Nabi SAW mengatakan sedekah yang paling afdal adalah sedekah buat dirimu sendiri. Lalu kau berikan kepada kerabatmu. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham. Siapa yang saya kasih? Kata Nabi, buat dirimu. Dirimu dulu. Kemudian kata orang itu, saya punya 1 dirham lagi. Kata Nabi, anakmu. Saya punya lagi ya Rasulullah, istrimu. Saya punya lagi ya Rasulullah, kerabatmu. Saya punya lagi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kau lebih tahu setelah itu. Siapa yang kau kasih silakan. Tapi diri sendiri, sedekah yang paling afdal. Ada orang nyusahin diri. Sendalnya sudah rusak, nggak mau diganti. Sepatunya sudah robek-robek, tambal. Kaos kaki sudah rusak, baju. Kenapa nggak ganti? Kenapa ini? Apalagi kalau dengan alasan, oh karena sudah ikut pengajian jadi mau kejar akhirat. Keliru. Nah itu pahala juga, kejar akhirat juga kan gitu. Tapi jangan berlebihan. Kata beliau berdoa terakhir, ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari sifat lemah dan malas, dan dari sifat penakut dan bakhil, dan mohon perlindungan dari setiap akhlak yang tidak diridhoi, dan dari amal perbuatan yang tidak bermanfaat. Amin tentunya. Semoga Allah tetap melimpahkan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau. Ini sebenarnya buku ini juga ada diterbitin 4 jilid ya. 4 jilid. Jadi jilid pertama itu masalah akidah, jilid kedua masalah adab, jilid ketiga masalah akhlak. Jadi sebenarnya kita seperti baru menyelesaikan salah satu jilid dari buku ini. Sampai ini kena digabungin, berarti kita
Makanya tadi beliau tutup dengan salawat karena itu. Ya. Dan insya Allah kita akan masuk pertemuan akan datang di bab yang paling panjang dalam bab ini, dalam buku ini. Ini lebih dari setengah buku, bab ibadah. Jadi 3 bab itu, kalau kita lihat tebal buku ini ya, ini semua yang sisa ini adalah bab terakhir, lebih dari setengah. Yang ini yang kita sudah pelajari 3 bab, akidah, adab dan akhlak cuma ini. Ini akan kita bahas panjang lebar, ada masalah ibadah dan ada muamalah. Dan insya Allah kita akan rincikan pada pertemuan akan datang nanti. Dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman tetap saja bisa bercengkrama di sini, artinya saling berhubungan dengan kami melalui medsos tentunya, karena akan ada live nanti dari sana, ada live Facebook, kita bisa diikuti juga di YouTube. Insya Allah kita tetap akan upload. Semoga kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga semua dosa yang kita kerjakan dimaafkan oleh Allah, dan juga semua utang Indonesia yang dibayar oleh Allah SWT dengan caranya, dan juga seluruh rezeki negara ini diluaskan oleh Allah SWT dan diberikan pemimpin yang muslim, yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semua yang sedang menjabat jadi pemimpin, semua dari jajaran presiden sampai ke bawah, sampai ke RT pun, itu semua yang diberikan takwaan kepada Allah SWT, dan juga dipandu untuk menerapkan syariatnya, serta juga dimudahkan menjalankan amanah sehingga mereka lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat. Dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun mereka berada dan tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.